Baik pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Nampaknya ataupun sepertinya tidak mudah ketika apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi, bagaimana kita bertawakal dan juga menyerahkan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diiringi rasa ikhlas, tanpa diiringi rasa keimanan dan juga tingkat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita akan bahas di segmen ini. Para jamaah sudah siap dengan sejumlah pertanyaannya, insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama nanti akan dijawab oleh Ustadz Yusya Hakam. Saya persilakan terlebih dahulu Ibu Wiwi untuk boleh berdiri dan mengajukan pertanyaan. Silakan Ibu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi, jadi dari Muslimah At-Tihad. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, bagaimana tingkatan katakanlah tadi dijelaskan bahwa tawakal itu seandainya kita sudah merasa tawakal, tapi kenapa di dalam hati itu masih ada rasa takut gitu. Jadi bagaimana tawakal yang sebenar-benarnya? Mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu Wiwi. Silakan Ustadz Yusya. Baik, Ibu, ya. Kita sering banget sudah mengatakan berpasrah kepada Allah, tapi kita masih takut kecewa dengan hasilnya. Yang perlu kita pahami, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pula dalam Risalatul Mu'awwanah pernah menceritakan, kalau tawakal itu adalah ibadah lahiriah dan batiniyah. Lahiriahnya kita harus ikhtiar dulu Ibu. Tidak ada orang yang bertawakal tanpa disertai dengan ikhtiar. Ada sekelompok orang datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya, naik apa? Naik kendaraan. Kendaraannya apa? Onta. Mana ontanya? Itu di situ. Kata Nabi, suruh ikat dulu ontanya. Jangan langsung dipasrahkan kepada Allah. Onta enggak diikat, ya lari. Begitu pula tawakal, harus ada ikhtiar terlebih dahulu. Ketika kita sudah berikhtiar kepada Allah, maka lanjutkan proses yang kedua dengan berdoa. Berdoa berharap apa yang kita ikhtiarkan ini bagus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah proses yang ketiga, faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah berikhtiar, berusaha dengan manajemen yang bagus, pasrahkan kepada Allah. Kalau orang sudah pasrah kepada Allah, fahuwa hasbuh, tadi dikatakan oleh guru kita, Allah cukupkan. Kalau Allah cukupkan itu, Allah tanamkan sifat ridho di dalam hati kita atas setiap ketetapan Allah. Yang perlu kita bangun Ibu, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, al-man'u ainul ita. Sesungguhnya tidak diberikan oleh Allah itu adalah bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mendapatkan ini, ternyata hakikatnya, zahirnya tidak diberikan. Tidak diberikan itu sebenarnya Allah mengijabah daripada doa kita. Maka konsekuensi daripada orang yang bertawakal kepada Allah adalah melepaskan kehendaknya dan memasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Ibu benar-benar bertawakal kepada Allah, menyerahkan kepada Allah, maka ketetapan dari Allah itulah hal yang terbaik buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Yusya Hakam.